Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, kemudian Bu Utami sebagai coach, dan juga Bu Dia sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Bismillah, bagaimana kabarnya Bu Utami hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Utami. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Bu Utami. Baik Bu. Iya, baik Bu Utami. Di sini saya ingin bertanya mengenai proses coaching terhadap coachee yang akan Bu Utami lakukan seperti apa, kemudian juga apakah sudah sesuai dengan alur tirta dengan pertanyaan berbobot yang akan Bu Utami lakukan? Iya, dalam hal ini karena saya sebagai coaching, maka saya harus memahami dulu proses tahapan-tahapan dari seorang coaching itu, yang tidak lain tidak bukan prinsipnya adalah prinsip tirta. Dimulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi, yang terakhir adalah bertanggung jawab atas komitmen dirinya, dan pertanyaan itu digali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Masya Allah ya Bu Utami, sudah sesuai dengan alur tirta ya, Alhamdulillah. Kemudian untuk proses coaching itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu Utami? Iya, dalam hal ini seperti yang tadi saya awal kemukakan, seorang coaching itu adalah mitra dengan coachee-nya. Jadi bukan prinsipnya atasan dan bawahan. Maka kemudian dengan prinsip kemitraan tersebut, berharap apa yang menjadi hambatan coachee dapat sedikit mengurangi hambatan-hambatan tersebut dengan kemitraan. Itu Masya Allah. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Utami ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kompetensi coaching yang bagaimana sih yang Ibu harapkan dari coachee tersebut? Jadi di sini yang saya harapkan, saya bisa mendengarkan secara penuh terkait hambatan-hambatan yang dirasakan oleh coachee saya, seperti itu. Nah, gitu. Ya. Kemudian juga bagaimana Bu Utami ini kompetensi yang akan yang secara spesifiknya yang ingin Bu Utami observasi gitu. Kompetensi spesifik yang ingin saya gali lebih kepada kemitraannya itu sendiri. Kemitraan. Ya, dengan kemitraan yang tadi saya sampaikan, berharap coachee saya tidak merasa bahwa saya adalah seorang atasan seperti itu, dan coachee-nya merasa beliau adalah bawahannya saya seperti itu. Gitu. Itu kompetensinya yang ingin saya kembangkan gitu. Oke. Iya. Kemudian juga indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan dari coachee itu apa ya Bu? Ya, indikatornya tidak lain tidak bukan adalah menemukan solusi. Coachee-nya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Baik, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga lancar Bu Utami. Mungkin silahkan Bu Utami melaksanakan proses coaching. Iya, baik Bu Nunung, saya izin melakukan coaching dengan Bu Dia ya. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu Tami. Yes, bagaimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu Tami. Oke, keluarga anak-anak aman ya Bu ya? Aman. Alhamdulillah aman keluarga anak-anak. Iya, kira-kira di sini ada sesuatu yang ingin disampaikan kah dari Bu Dia kepada saya? Iya Bu Tami, saya senang sekali Bu Tami dapat meluangkan waktu untuk saya nih. Jadi ada hal yang mengganjal dan ingin saya ceritakan kepada Ibu Tami terkait dengan profesi saya sebagai pendidik, sekaligus sebagai ibu rumah tangga juga nih Bu Tami. Iya, oh begitu. Baik, kira-kira pada kesempatan kali ini terkait profesi ibu ya sebagai guru dan ibu rumah tangga, itu kalau bisa di list ya, di daftar gitu ya, satu apa, dua apa, itu seperti apa ya Bu Dia? Iya Bu Tami, jadi saya sebagai pendidik tidak hanya mengajar anak-anak di kelas, tapi saya juga diberi tugas tambahan dalam tim bendahara, kemudian juga tim penyusun persiapan PKKS, ditambah lagi dengan persiapan
lomba untuk anak-anak di sekolah, serta ini nih akhir semester nih kan kita harus menyiapkan soal. Jadi tugasnya nambah lagi untuk menyusun soal. Selain itu saya juga punya tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa saya pungkiri ketika saya pulang. Saya tetap harus memberikan pelayanan tentunya untuk keluarga saya. Nah, untuk kami nih, jadi saya mau cerita nih di sini tuh karena padatnya tugas saya, kegiatan saya, sehingga saya jadi bingung untuk manajemen waktu saya sendiri supaya lebih baik, seperti itu bukan? Iya, dari beberapa daftar ya kegiatan yang Ibu sudah sampaikan. Nah, ini kalau pakai skala dari 1 sampai 10, di mana posisi Budia saat ini dan apa skala prioritas yang ingin Ibu capai? Iya, kalau digunakan dalam skala ya, posisi saya saat ini saya merasa berada di posisi 6 karena saya belum bisa membagi waktu dengan baik gitu. Secara sadar diri saya mengakui saya masih kurang maksimal dalam pembagian waktu saya, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di rumah. Nah, saya sendiri berharap memiliki prioritas skalanya meningkat nih di posisi 8 gitu. Seperti itu, Bu Tami. Oke, baik. Jadi tadi Budia sudah menyampaikan ya beberapa posisi-posisi seperti itu. Nah, berikutnya kira-kira jika ada peluang, Ibu Dia sudah punya rencana apa terkait mengatasi masalah Ibu tersebut? Iya, Bu Tami, saya sebenarnya sudah memikirkan nih bagaimana saya mengatasi masalah waktu saya ini. Jadi saya akan membuat list jadwal kegiatan-kegiatan saya baik di sekolah maupun di rumah. Jadi saya lihat tugas mana yang lebih dahulu harus dikerjakan, yang lebih dahulu deadline itu yang akan saya kerjakan sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Bu Tami. Baik, berarti dalam hal ini Budia sudah menyiapkan prioritas, strategi atau solusi yang tepat ya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk sementara ini hambatan yang Ibu Dia sebutkan, cara berkomitmennya, cara Ibu menunjukkan tanggung jawabnya seperti apa? Iya, jadi saya tetap berpegang teguh ya dengan yang tadi saya bilang. Saya membuat list jadwal kegiatan saya, mana yang saya dahulukan, itu yang akan menjadi komitmen saya, sehingga saya harus bertanggung jawab terhadap list tersebut. Seandainya pun nanti ada hambatan di tengah jalan atau ada tambahan, itu di luar kemampuan saya cuma bisa berserah diri sama Allah, saya pasrah gitu, banyak-banyak istighfar. Semoga masalah saya ini dapat terselesaikan gitu dan berjalan dengan baik. Dan yang kedua mungkin saya tetap harus berkomunikasi. Yang penting ya komunikasi dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian dengan anggota keluarga di rumah juga, sehingga mereka bisa memahami dan memaklumi keadaan saya atau posisi saya saat ini. Seperti itu. Iya, jawaban-jawaban Budia itu sudah sangat menggambarkan ya terkait dengan tanggung jawab Budia dengan permasalahannya. Jadi Budia, komunikasi itu sangatlah penting, jangan sampai terjadi yang namanya miskomunikasi, terutama di rumah, karena bagaimanapun motivasi kuat itu asalnya dari keluarga. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu sangat bagus sekali, Bu. Dengan memahami inti masalah Ibu, Budia sadar sebagai makhluk Allah. Jadi berikutnya adalah berusaha dan berpasrah diri ya Bu ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah nih Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Tami, saya merasa lega ya, sebagai manusia biasa yang
memang tidak lepas dari bantuan manusia juga, apalagi yang namanya perempuan biasanya kalau ada masalah pengennya curhat. Bisa dapat teman curhat itu rasanya sudah lega banget, mengurangi beban pikiran saya. Seperti itu Bu Tami. Baik Bu Dia, luar biasa, solusinya juga konkret seperti itu ya, saling berbagi pengalaman, dan saya doakan Bu Dia lancar menjalankan aktivitasnya dan bisa mengatur waktu itu ya. Intinya dari percakapan kita hari ini yaitu adalah manajemen waktu, lagi-lagi manajemen waktu seperti itu. Demikian Bu Tia, coaching kita pada hari ini. Selanjutnya Bu Tia bisa kembali beraktivitas. Iya, terima kasih Bu Tami, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Tia. Ya, alhamdulillah ya Bu Tami sudah selesai proses coachingnya. Bagaimana Bu Tami, masih semangat? Semangat dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi dan juga malah menambah kesana keilmuan kita ya, Bu Tami ya, dan pengalaman tentunya ya. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Tami, dari proses coaching yang Bu Tami sudah lakukan tadi, apakah sudah ada ketercapaian dari indikator yang Bu Utami inginkan tadi gitu? Dari indikator yang saya inginkan, ternyata sudah memenuhi target, karena coachingnya saya, pertama dia sudah bisa membuat list daftar prioritas yang kemudian akan diutamakan terlebih dahulu. Yang kedua, komitmennya di situ terkait dengan komunikasi. Komunikasinya juga ada dua di situ, keluarga dan teman sejawat. Karena coaching saya menyadari bahwa support terbesar itu adalah dari keluarga seperti itu. Oh gitu. Jadi dari dua item yang sudah saya sampaikan, indikatornya sudah tercapai. Sudah tercapai. Iya. Alhamdulillah ya, Bu Tami, Iya. sesuai yang diharapkan gitu Iya, ya. iya. Nah, jika berdasarkan hasil percakapan tadi Iya. gitu kan, menurut Bu Tami sudah sampai mana atau skala mana nih yang awalnya dari pertama sampai yang akhir, seperti apa gitu hasil dari hasil observasi Bu Tami pada proses coaching itu gitu. Baik, jika kita analogikan dengan angka gitu ya Bu Nunung, dari yang sebelumnya hopeless, kalau saya bilang dari yang tadinya hopeless gitu kan, kemudian di tengah-tengah itu udah kelihatan tuh klimaksnya gitu ya. Yeah. Dari misalkan KKM 75 gitu ya. Betul. Kalau saya lihat ini udah melebihi dari KKM seperti itu gitu. Bu Nunung ya. Ya skalanya di 90 malah 90 saya ya. melihatnya kayak Gitu gitu. ya, Masya Allah. Karena coachingnya itu sendiri menyebutkan ya bahwa semangat terbesar itu berasal dari keluarga gitu. Iya. Pas ngomongnya itu udah Sudah dari terbuka hati, gitu dari ya. hati banget gitu. Kira-kira seperti itu Bu. Iya, Masya Allah ya. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Tami kembangkan gitu setelah proses coaching tersebut? Ya, sebenarnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya. Karena kan selama ini orang sulit untuk mendengarkan Iya, kan. betul. Maunya Didengar men-skip gitu. gitu Iya, ya. betul. Seperti apa sih istilahnya, suaranya itu selalu ingin didengarkan tanpa kemudian kebalikannya gitu mendengarkan ya. gitu Mendengarkan ya. itu selama ini yang kurang Iya, gitu. karena mendengar itu memang proses yang sulit ya Bu Tami ya. seperti itu. Iya. Kira-kira itu Bu Nunung. Ya, terima Iya. kasih banyak Bu Tami, semangat selalu Iya. untuk proses coachingnya, kemudian semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Bu Tami. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah proses supervisi atau coaching supervisi akademik hari ini telah selesai. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan praktek coaching. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Yohanika Maria Siska sebagai supervisor, Ibu Nunung sebagai coach, dan Ibu Dia sebagai coachee. Sebelum kami melaksanakan kegiatan praktek coaching ini, saya akan melakukan prasupervisi kepada coach kita kali ini.
Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabar Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bu Nunung gimana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Wih, semangat sekali nih Bu Nunung ya. Ya Allah. Bu Nunung, kali ini Bu Nunung akan melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Bu Diah selaku coachingnya. Dan bagaimana nih Bu Nunung? Menurut Bu Nunung, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nunung kembangkan dalam kegiatan coaching kita pada siang hari ini? Ya. Insya Allah saya ingin mengembangkan, mendengarkan secara aktif Bu Ika selama proses coaching tersebut. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik. Amin, mudah-mudahan ya Bu Nunung ya, sesuai dengan harapan. Ya. Kemudian, bagian kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan observasi kepada coach Ibu? Insya Allah saya akan melakukan secara spesifik observasinya mengenai kemitraan ya Bu Ika. Di situ saya bisa membangun komunikasi dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat membangun komunikasi, kemudian juga dapat menemukan solusi atau titik temu dari seorang coach itu tersendiri. Intinya adalah dapat menemukan titik temunya ya Bu ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, kemudian Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa indikatornya? Oke, mudah-mudahan dengan adanya proses coaching ini kami bisa atau saya dapat menemukan solusi gitu, solusi dari setiap permasalahan coaching. Kemudian juga ini menjadi salah satu proses saya menjadi seorang coach dan juga memperkaya khazanah keilmuan saya, bagaimana saya dapat mendengarkan secara aktif ya Bu ya, karena salah satu proses coaching yang membutuhkan kehadiran yang penuh adalah mendengarkan secara aktif gitu. Baik Bu, kayaknya tidak perlu berlama-lama ya Bu, silahkan saja Ibu lanjutkan untuk kegiatan praktek coaching Ibu dengan Ibu Diah selaku coachingnya. Silakan Bu Nunung. Ya, terima kasih Bu Ika. Mohon izin Bu Nunung. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Masya Allah. Bu Diah, saya lihat Bu Diah hari ini kurang ceria nih Bu Diah. Ada masalah apa ini Bu Diah? Iya, dibalik rasa semangat saya tadi sebetulnya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya terkait dengan masalah di sekolah nih. Ada beberapa rekan saya, rekan sejawat saya yang bisa dikatakan lemah dalam penggunaan IT seperti itu. Menurut Bu Diah nih, dari perbincangan insya Allah percakapan hari ini, menurut Bu Diah apa sih yang Bu Diah harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Baik, saya sih berharapnya ya Bu Nunung, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Nunung saat ini, setelah ini saya dapat menemukan solusi dari masalah yang tengah saya hadapi saat ini. Mudah-mudahan Bu Diah bisa mendapatkan solusi terbaik ya, kemudian juga mendapatkan titik temu dari permasalahan yang Bu Diah hadapi saat ini ya Bu Diah. Kemudian Bu Diah boleh nggak diceritakan nih secara detail apa yang Bu Diah alami atau rasakan sampai saat ini? Iya, baik Bu Nunung. Jadi sebenarnya saya nih punya beberapa rekan sejawat di sekolah saya yang bisa dikatakan sudah berusia sepuh ya seperti itu atau bahkan menjelang pensiun, di mana beliau-beliau ini masih lemah atau bahkan tidak bisa dalam penggunaan IT, di mana saat ini tuh zaman semakin canggih, sementara kita sebagai pendidik, sebagai guru dituntut untuk bisa menyelesaikan segala administrasi kita, tentunya dengan menggunakan IT atau seperti laptop ya, seperti itu ya. Jadi masalahnya ini berdasarkan usia ya, karena guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang kan berbeda gitu, dimana guru zaman dahulu mungkin lebih banyak dengan tulisan, tapi yang sekarang nih dengan penguasaan atau penggunaan IT seperti itu. Jadi bagaimana kolaborasi antara guru zaman now gitu ya, kalau boleh dikatakan, kemudian dengan zaman old gitu ya Bu Diah ya. Bagaimana nih rencana Bu Diah untuk
mempersatukan atau berkolaborasi antara kedua belah pihak gitu ya. Mungkin ada rencana dari Bu Dia itu sendiri seperti apa? Iya, jadi saya sendiri ini sudah memiliki rencana ingin mengumpulkan beberapa rekan sejawat saya yang beliau-beliau ini bisa atau mampu menggunakan IT dengan baik. Kita membuat kelompok kerja kecil untuk membantu teman-teman guru kita yang sudah sepuh atau yang belum bisa menggunakan IT dengan cara menggunakan penggunaan laptop secara sederhana, misalnya saja dalam belajar mengetik ya, menggunakan Word, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas administrasi atau hal-hal kecil lah, seperti membuat soal dengan mengetik sendiri tanpa perlu menunggu-nunggu dibantu sama teman-teman yang lain seperti itu. Masya Allah, bagus sekali idenya tuh Bu Dia ya. Bagaimana sih mempererat atau membuat kolaborasi antara kedua belah pihak gitu ya Bu Dia. Itu sangat, menurut saya sangat sulit sekali ya untuk zaman Bu Guru zaman bagaimana kita bisa di guru zaman now-nya juga bagaimana bersikap atau membantu ya, harus dengan melatih kesabaran gitu kan ya. Salah satunya juga harus bersabar, terus diajari bagaimana gitu ya. Nah, itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa ya Bu Dia ya, untuk mempertemukan kedua belah pihak itu menurut saya ya. Kemudian nih Bu Dia, menurut Bu Dia komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Bu Dia lakukan? Iya, dari rencana saya tadi dengan membuat kelompok kerja itu ya, alhamdulillah saya itu memiliki rekan guru yang solid. Jadi setelah dibuatkan kelompok kerja ini, kita berkomitmen kita akan terus melakukan bantuan atau bimbingan kepada guru-guru yang memang perlu bantuan untuk belajar IT. Jadi kita terus memotivasi mereka, terutama dengan niat mereka juga yang ingin belajar. Jadi kita terus memberikan motivasi, terus memberikan bantuan dan bimbingan secara intensif dan berkelanjutan seperti itu. Nah, siapakah nih yang akan membantu Bu Dia dalam melaksanakan langkah-langkah rencana Bu Dia ini? Ya, tentunya ini semua tidak lepas dari dukungan kepala sekolah yang memberikan supportnya, dukungannya untuk kegiatan-kegiatan positif ya yang telah kami rencanakan. Yang kedua yaitu tentunya bantuan dari rekan-rekan sejawat yang memang benar-benar menguasai IT sehingga kita bisa berkolaborasi bersama di sekolah seperti itu. Masya Allah ya Bu Dia, luar biasa sekali rencananya, semoga terlaksana dengan baik. Kemudian juga tanggung jawab atau komitmen yang sudah Bu Dia utarakan tadi mudah-mudahan bisa Bu Dia implementasikan, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Dia untuk kedepannya, jadi menjadi gaya hidup berkelanjutan ya, tidak hanya sampai di sini saja gitu ya Bu Dia. Kemudian Ibu Dia, menurut Bu Dia dari hasil percakapan kita ini seperti apa atau bagaimana perasaan Bu Dia gitu setelah kita bincang-bincang baik ini? Alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Nunung, saya merasa lebih lega, lebih plong gitu ya perasaannya, karena sudah bisa melepaskan beban pikiran saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi di sekolah seperti itu Bu Nunung. Masya Allah ya Bu Dia, luar biasa sekali ya Bu Dia. Kalau Bu Dia bisa memberikan KKM nih ya, menurut Bu Dia dari awal sampai saat ini di akhir percakapan ini, menurut Bu Dia, rek Bu Dia tuh di mana nih posisinya? Iya, mungkin kalau di awal tadi saya masih bingung dengan permasalahan yang saya hadapi, saya ada di posisi 6 ya, saya bingung bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Tapi ketika saya berbincang-bincang dengan Bu Nunung dan mendapatkan hasil atau solusi dari masalah saya sendiri, saya berasa saya bisa berada di posisi 85 sehingga saya bisa lebih meningkatkan lagi nantinya seperti itu. Kalau menurut Bu Dia 85 ya Mas ya, 90. Barakallah ya Bu Dia. Ya Allah, alhamdulillah kita sudah menemukan titik temu, kemudian juga menemukan solusi, dan itu solusi itu sendiri juga didapatkan dari Bu Dia sendiri ya sebagai coaching gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa kita laksanakan setiap beberapa bulan ya Bu Dia ya. Bagaimana perasaan Bu Dia dengan kasus yang berbeda ya Bu Dia. Mungkin itu saja Bu Dia. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ibu Nunung, terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Nunung ya. Alhamdulillah Bu Ika. Gimana tuh Bu Nunung? Masya Allah. Masih semangat?
Semangat dong Bu Ika, Allahu Akbar. Akhirnya, seperti apa Bu proses coachingnya? Senang sekali bisa melakukan proses coaching bersama Bu Dia, kemudian juga itu melatih diri saya menjadi seorang coach ya Bu Ika, dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu dapat memberikan khazanah keilmuan kepada saya sendiri. Bagaimana nanti saya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi nih ke depannya Bu Ika, bagaimana saya harus membaca-baca lagi studi literatur gitu ya Bu Ika ya. Baik itu dari jurnal ilmiah maupun dari buku-buku, mungkin kedepannya itu adalah salah satu yang harus saya lakukan gitu Bu. Luar biasa ya Bu Nunung ya. Nah, jadi setelah kegiatan coaching tadi, apakah indikator ketercapaian tujuan yang Ibu harapkan tadi tercapai? Alhamdulillah Bu Ika tercapai, kemudian juga tadi sesuai dengan alur tirta ya Bu Ika ya. Jadi sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga rencana aksi apa yang akan dilakukan, serta juga komitmen atau tanggung jawab dari coach itu sendiri. Dan tadi solusi atau titik temunya sudah didapatkan dari coach itu sendiri Bu Ika gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau menurut Bu Nunung ya, dari proses coaching tadi ada di skala berapa setelah melaksanakan kegiatan coachingnya itu? Iya, kalau untuk di awal nih Bu Ika ya, saya memberikan rate itu 75 Bu Ika. Nah, setelah proses coaching itu dilalui gitu ya, saya memberikan nilai 90 Bu Ika. Wah, luar biasa ya, Masya Allah banget ya Bu Nunung ya. Alhamdulillah Bu Ika. Nah, kemudian nih Bu Nunung, kira-kira menurut Bu Nunung nih, kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan lagi? Menurut saya kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu Ika, secara penuh, karena tadi salah satu kompetensi yang paling esensial itu mendengarkan ya Bu Ika. Biasanya memang kita senang berbicara ya Bu Ika, Betul. mendengarkan, apalagi perempuan kan ya. Perempuan gitu, tapi untuk mendengarkan dengan penuh kesadaran, bagaimana kita fokus untuk mendengarkan itu adalah salah satu yang harus kita pelajari gitu. Mungkin nanti tadi saya akan memperbanyak kajian literatur dan lain sebagainya untuk mendengarkan secara penuh gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah melakukan proses coaching dan menjadi pengalaman yang sangat berarti. Kemudian ke depan juga bisa saya terapkan gitu ya untuk anak didik saya. Baik, terima kasih Bu Nunung, Bu Dia yang sudah melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Baik, kita akhiri saja ya Bu Nunung ya. Ya, baik. Ya. Demikian tadi praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Nunung dan Ibu Dia. Menurut saya selaku supervisor ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dan sudah terlihat juga alur tirtanya, di mana alur tirta itu adalah mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam kehadiran praktek coaching kita pada siang hari ini, Ibu Nunung selaku coach dan Ibu Dia selaku coachee itu telah melakukan kegiatan ini dengan baik, dan Ibu Nunung selaku coach itu bisa menjadi pendengar yang baik dari coachee yang menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kemudian fokus ya Bu Nunung, fokus dalam menjawab, atau mohon izin bukan fokus dalam menjawab tetapi lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coach kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan semoga kemampuan coach kita dalam kegiatan coaching berikutnya dapat meningkat lagi. Demikian yang dapat kami lakukan dari kelompok kami pada kegiatan praktek coaching siang hari ini, dan saya selaku supervisor mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati audiens semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.